Kita lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya kami bawa Anda untuk bisa melihat data fakta yang kami miliki terkait juga tentunya dengan proses rekapitulasi yang sejauh ini masih terus dilakukan oleh pihak KPU. Hari ini insya Allah akan menyelesaikan 2 provinsi, kemudian 3 provinsi tersisa akan dilakukan pada esok 19 Maret. Kami bawa Anda untuk bisa langsung saja melihat data fakta yang kami sajikan. Nah, ini dia hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 sumber KPU 18 Maret 2024. Artinya hari ini dari 33 provinsi yang sudah berhasil tuntas direkapitulasi. Pasangan nomor 01 Anies Muhaimin atau Amin 24,48%, kemudian 02 Prabowo Gibran 57,95%. Ini kemudian angka yang tadi diapresiasi betul yang membuat Bang Habibur Rahman begitu gembira. Kemudian juga pasangan 03 Ganjar Mahfud 17,57%. Sekali lagi ini merupakan data dari KPU 18 Maret 2024 dari 33 provinsi. Baik, nanti kami akan juga sajikan angka-angka lainnya, tapi kita akan minta pandangan dan juga komentar. Nah, sebelum nanti kita ke Mas Nyarwi, saya bawa Anda dulu. Ini langsung per provinsi, bagaimana perolehan suara dari masing-masing pasangan calon ini. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, bisa dilihat bahwa angka yang berwarna kuning ini adalah merupakan angka yang tertinggi suara kemenangan dari pasangan nomor 02 ini Mas Nyarwi. Ya, tadi kita lihat ya Putri, itu kan yang tadi menang untuk 01 ya, itu kan di Aceh sama Sumatera Barat saja ya sepertinya. Angkanya cukup besar di situ, tapi di angka provinsi-provinsi lain itu kan kelihatan sekali ya, yang dominan 02 gitu ya. Kalau kita buat prosentase memang tidak mungkin ada yang di atas 60-an% ya, tapi juga ada yang sekitar 55 juga 5 berapa gitu. Tapi overall ini kan kalau tadi angka akumulatif 57, sekian atau 58-an itu, saya kira itu angka rata-rata ya untuk semua provinsi ya. Ini yang Aceh misalnya. Yang berwarna biru adalah angka atau juga provinsi di mana unggul Anies Muhaimin ini. Ya, ini kan kita lihat sekali ya, kalau di Aceh ini kan menang telak ya Anies Muhaimin ya. Kurang lebih bisa jadi berapa persen itu, mungkin 80-an lebih itu. Kemudian yang Sumatera Barat juga besar tetapi cukup berimbang sebenarnya karena selisihnya dengan 02 kan sekitar 500-an ribu ya. Tetapi di provinsi-provinsi lain itu 02 tampak mendominasi sebenarnya. Tapi yang saya sendiri agak ini ya, sebenarnya agak krusial kita cek di sini 03 itu kok tidak mendominasi ya di beberapa provinsi ya. Contohnya misalnya Jawa Tengah misalnya, itu kan dikenal basis kandang banteng ya, itu hanya 7.827. Selisihnya sampai 5 juta suara. Ya, selisihnya 5 jutaan. Kemudian di Jawa Timur juga jauh sekali ya. Jauh sekali itu. Ya, padahal sampai di beberapa data survei terakhir Putri itu kalau kita lihat itu kan juga tidak terlalu tertinggal ya. Mas Ganjar itu 20 sekian lah. Artinya ini penurunan ya. Kemudian juga di Bali. Ya, Bali juga saya lihat juga cukup tertinggal ya. Tadi mana yang Bali? Kurang muncul di sini di layar ya. Nah, ini Bali. Ini Bali misalnya. Selisihnya itu ya cukup lumayan 300-an itu ya. Hampir 300-an tertinggal, 300.000 ya. Artinya padahal Bali itu dikenal sebagai basis PDI Perjuangan. Sebenarnya ada lagi misalnya Kalimantan Barat kalau kita cek itu juga dikenal juga salah satunya basis PDI Perjuangan, tetapi kita lihat di sini suara Mas Ganjar tertinggal jauh ya. Ganjar Mahfud tertinggal kalau dibandingkan 02 itu 1.400.000-an ya selisihnya. Ini jauh sekali ya. Jadi kita lihat di beberapa basis PDI Perjuangan tampaknya apa yang orang sering sebut split ticket voting itu Putri itu luar biasa terjadi sebenarnya. Nah, tentu ada hal-hal seperti ini yang kemudian para tim kampanye yang kemudian akan berpikir melakukan interpretasi juga. Ini biasanya narasi-narasi yang dibangun salah satu yang menonjol kan TSM. Apa yang menjadikan suara ini dari data survei sebelumnya kelihatannya cukup besar, kok tiba-tiba menurun drastis gitu ya. Nah, tapi narasi ini saya lihat di beberapa misalnya dari data survei sebelumnya ya, untuk Anies Muhaimin saya kira gapnya nggak terlalu menonjol ya Put ya. Tapi untuk Ganjar Mahfud tampaknya cukup besar ya dibandingkan perolehan provinsi itu. Dan
kita juga bisa simak itu dari dua untuk konfirmasi, satu data quick count. Hasil ini kan sebenarnya mirip-mirip quick count ya, yang dipublish hampir semua lembaga kredibel nasional ya. Tetapi kalau mau kita simak lagi sebenarnya juga data-data per provinsi ini juga sebenarnya tampaknya juga ada beberapa deviasi. Contohnya yang sering dipublish itu Jawa Timur, Jawa Barat. Nah itu juga tentu saja tampaknya 02 eskalasinya tinggi sekali. Ya di situ yang saya kira menjadikan basis dari hasil rekap KPU ini, kemenangan 02 itu semakin sulit terkejar sebenarnya. Tadi Mas Habib bilang selisihnya misalnya 8%-an gitu ya. Nah kalau 8% itu dikonversi menjadi dari 204,800 sekian juta suara, itu kurang lebih kalau misalnya ya ada gugatan-gugatan soal TSM yang harus 50-an% wilayah itu provinsi, itu pun membutuhkan istilahnya untuk ngecek ya dari TPS-TPS di mana basis total pemilih itu kurang lebih Putri itu hampir 18-an juta. Dan itu merata di semua ya, bukan satu provinsi ya, di daerah-daerah sekitar 19 provinsi berarti. Kita punya 38 provinsi, jadi 19 provinsi seluruh Indonesia. Nah, bayangkan kalau tadi misalnya kan yang perhitungan udah agak ini kan level provinsi udah selesai. Nah misalnya begitu, kalau turun lagi ngecek-ngecek ke bawah tentu ada banyak hal di sana, itu saya kira. Baik, yang kita tunggu juga ditunggu oleh masyarakat adalah langkah berikutnya dari pasangan pemenang ini, walaupun memang nanti kita masih menunggu pengumuman resminya, tapi Bang Habib, akankah kemudian mengajak rekonsiliasi, menggandeng 0103? Ya namanya kontestasi, ada yang menang, ada yang kalah. Ya bagi yang menang nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong. Bagi yang kalah juga nggak boleh kecil hati. Nggak berat-berat amat kalah pemilu itu. Lebih berat itu pengemudi expander yang nabrak mobil Porsche gitu kan. Harus ganti berapa? 8 miliar ya Mas Nyarwi ya. Itu lebih berat masalah dia daripada masalah orang yang kalah di pemilu Pilpres atau Pileg. Jadi saya pikir sekarang pun sebagian teman-teman sudah mulai move on ya. Kita melihat dari eskalasi resistensi terhadap hasil pemilu. Kian hari kian lemah ya. Betul. Karena ya ada sedikit kelas menengah baper ya, wajar-wajar saja, tapi di grassroots masyarakat sudah kembali ke kenyataan hidup masing-masing ya. Mulai berinteraksi satu sama lain, nggak ada sini-sini satu sama lain ya, karena memang sudah berapa puluh hari ini, hampir sebulan lebih ya. Kalangan elitnya juga sayup-sayup saja akhirnya lama-lama. Ya, sehingga sebagaimana disampaikan Pak Prabowo ya kan, kami siap ya merangkul, siap mengakomodir ya pihak-pihak yang belum menang pada Pilpres kali ini. Bahkan ya model rekonsiliasi seperti apa, kami istilahnya sangat terbuka. Apakah ada yang ingin bergabung di pemerintahan? Yang saya pahami ya Pak Prabowo pasti welcome. Ya apakah memang misalnya oke, tetap rekonsiliasi, tapi kami tidak ingin bergabung di pemerintahan, tidak ingin jabatan tertentu. Tapi dalam konteks kebangsaan, sudahlah kita lupakan kontestasi antagonis pemilu ini. Kita move on, kita melihat ke depan, ya. Apa yang kita bisa lakukan bersama sebagai bangsa. Mungkin ada yang nanti berperan sebagai pengkritik di parlemen. Ya nggak ada masalah juga, kami siap-siap saja. Jadi kami siap menang ya, insya Allah teman-teman saya rasa sih sudah juga siap menerima kenyataan ini. Gitu. Mas Nyarwi, kalau melihat juga betul nggak kalau menurut pandangan Mas Nyarwi sudah move on 0103 pun juga partai-partai pendukungnya ini? Sebagian. Ya kalau dibilang sebagian saya kira ada benarnya, tapi kalau keseluruhan saya kira belum ya. Kenapa? Karena kan begini, pengumuman resmi kan belum disampaikan, tetapi kan juga kita dengar kemarin-kemarin kan tim itu juga mempersiapkan ya untuk gugatan-gugatan, tapi itu kan wajar ya. Tapi kita tidak menemukan ya Putri ya, misalnya bahkan kita dengar misalnya kalau dibandingkan 2014, 2019 itu kan eskalasi massa yang siap-siap demo misalnya begitu, itu enggak, saya tidak mendengar itu juga gitu ya. Dan masyarakat juga saya kira makin dewasa juga dalam berpemilu ya, artinya militansi untuk mendukung kandidat tertentu ya tentu ada konsekuensi menang dan kalah gitu ya. Nah tentu saya kira nanti itu eskalasinya, seandainya terjadi eskalasi itu lebih kepada gugatan saja ya, di proses pasca pengumuman ya, pasca pengumuman. Kalau ada pihak-pihak yang tidak puas, tetapi kita ini kan juga harus dilihat ya Putri, tren yang terjadi dari pemilu ke pemilu, terutama 2 pemilu terakhir gitu. Saya kira elit kita itu mudah bertarung, tapi juga mudah juga untuk kemudian
bertemu kembali gitu ya. Nah itu kan kita sering, kurang apa misalnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo misalnya ya. Betul. Nah itu juga masuk gabung pemerintahan gitu. Bahkan partai-partai pendukung juga begitu, dulu PAN misalnya begitu. Jadi elit-elit kita itu ada kecenderungan, ya itu bisa positif bisa negatif. Positifnya adalah apa namanya tensi-tensi politik itu dengan mudah ya antar elit itu terselesaikan gitu. Dan itu karena kita ini masyarakat patron klien gitu rata-rata. Jadi kalau elitnya itu rukun kira-kira gitu, maka yang bawah juga ikut lebih adem kan gitu. Walaupun juga ada negatifnya. Negatifnya apa misalnya? Konsistensi kadangkala ya yang diharapkan parlemen itu bersuara ketika ada apa-apa. Nah itu masyarakat kadangkala kurang mendengar, entah tidak disuarakan atau tidak kemudian terpublikasikan ya. Nah itu juga seringkali terjadi diskoneksi gitu ya. Pasca pemilu itu seakan-akan masyarakat ini terputus juga dengan mereka-mereka yang dipilih gitu. Tentu ada beberapa yang datang langsung ya, mungkin ke masing-masing tokoh-tokoh yang dipilihnya memberikan aspirasi. Tapi suara-suara di parlemen secara kolektif kadangkala itu checks balancesnya itu tidak bunyi ya. Nah ini yang seringkali, jangankan yang terakhir lah soal angketnya. Yang ramai menekan yang di luar, yang parlemen ini yang adem-adem kan gitu. Semua kan seragam gitu Mas ya. Habib. Jadi malah buka puasa bersama lah. nah itu contoh nyata kan gitu. Jadi ini hal-hal seperti ini, inilah potret perkembangan demokrasi kita. Jadi memang Putri yang paling berat salah satunya adalah menyeimbangkan satu sisi kita juga berdemokrasi dengan lebih bagus gitu, tapi sisi lain kita juga pengen menjadi negara maju kan gitu, yang juga mengelola segala sumber daya ini dengan efektif kan gitu. Nah jadi menyeimbangkan dua ini juga tidak mudah gitu ya. Baik, itu kira-kira dua hal ini tidak mudah, tapi juga tadi Mas Nyarwi mengatakan atau juga menyinggung mengenai aksi massa. Nah ini juga sempat terjadi kita lihat di KPU pada pemilu sebelumnya. Nah ini nanti juga bagaimana Pak Ilham bercerita untuk mengantisipasi hal ini, nanti kita akan dengarkan lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali.